Seorang remaja putri bernama Aura Cinta tengah menjadi perhatian publik setelah video perdebatan dirinya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, viral di media sosial. Aura yang merupakan anak korban penggusuran di bantaran Sungai Cikarang melayangkan kritik tajam terhadap beberapa kebijakan pemerintah provinsi. Dalam video tersebut, Aura menyoroti dua kebijakan utama yang dianggap kontroversial, yakni penghapusan kegiatan wisuda di sekolah dan penggusuran rumah-rumah warga di bantaran sungai. Sikap kritisnya mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga perdebatan. Menanggapi kritik tersebut, Deddy Mulyadi merespon dengan cepat. Ia mengundang Aura untuk berdiskusi langsung dan memberikan penjelasan terkait kebijakan yang dipertanyakan. Dalam pertemuan tersebut, Deddy menjelaskan bahwa kenangan masa sekolah bukan hanya tentang acara perpisahan atau wisuda, melainkan tentang proses belajar selama 3 tahun di tingkat SMP atau SMA. Deddy juga menekankan bahwa penyelenggaraan acara wisuda selama ini sering membebani orang tua murid karena membutuhkan biaya tambahan. Namun, Deddy juga memberikan tanggapan tegas kepada Aura mengingat latar belakang keluarganya yang tergolong kurang mampu. Ia mempertanyakan mengapa Aura meminta agar acara wisuda tetap diadakan meski kondisi ekonominya tidak mendukung. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja. Minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP cuman Pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar enggak. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengaku. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Iya. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin bangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, gunakan untuk yang positif, bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Anda teriak-teriak, nggak punya untuk ngontrak. Tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Ini kan ibunya mendukung. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Bu, setuju nggak kebijakan saya? Sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour, biar Setelah menjadi sorotan publik karena kritiknya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sosok Aura Cinta kembali mencuri perhatian. Baru-baru ini, fakta mengejutkan terkuak bahwa remaja yang dikenal sebagai anak korban penggusuran di bantaran Sungai Cikarang itu ternyata seorang model dan pernah terlibat dalam dunia sinetron. Fakta ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan motif di balik aksinya yang viral, bahkan mencurigai adanya upaya untuk menunggangi momentum tersebut demi kepentingan tertentu, termasuk untuk menjatuhkan kredibilitas Kang Deddy, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat. Kayak apa ya? Kenal Isyana nggak? Anak yang sekolah di sini, yang juara Olimpiade juga. Nah ini dia, ini untuk bagian sisi kasar dan ini untuk bagian sisi halus. Sisi kasar untuk mengasah kulit berbeda kotoran, sedangkan sisi halus untuk membersihkan sisi kotoran dan melakukan wajah. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya. Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Deddy telah membawa banyak perubahan positif.
Program-program inovatif yang diterapkannya mulai dari peningkatan infrastruktur hingga kebijakan sosial yang menyentuh masyarakat mendapatkan apresiasi luas. Namun di balik berbagai pencapaian tersebut, langkah kerja nyata Kang Deddy kerap kali dihadapkan pada tantangan, termasuk gesekan dengan sejumlah pihak. Salah satu isu terbaru yang mencuat adalah friksi dengan organisasi masyarakat atau Ormas GRIP. Persoalan ini memanas setelah Rasman Arief Nasution yang merupakan kuasa hukum GRIP secara terbuka meminta Kang Deddy untuk tidak mengganggu organisasi tersebut. Tujuan dibangunnya ormas apa sih? Tujuannya dibangunnya ormas itu kan mengkonsolidasi, kemudian mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama. Pasti tujuan dan visinya baik, di ADRT-nya pasti baik. Untuk itu harus dilakukan pembinaan, artinya bahwa ormas-ormas segera mengidentifikasi anggota-anggotanya yang dinilai melakukan aksi premanisme. Kalau anggota-anggotanya dinilai melakukan aksi premanisme atau mengatasnamakan lembaganya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian, pemecatan, dan pembekuan kelembagaan. Kang Deddy, pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan yang karena Anda penyebab. Tidak bisa di general dong bahwa ormas adalah sarangnya preman, kan itu saya sudah sampaikan. Coba sebutkan oknum lah, ya kan? Sebutkan oknum ormas. Kalau itu kami juga tidak memungkiri, ya kan? Kalau ini kan seakan-akan di generalisir, jadi seakan-akan semua ormas ini, ya kan, jadi sarang preman, ya kan? Terus tempat berkumpulnya para preman. Dan ini yang harus perlu kami luruskan. Terkait pemberantasan premannya, saya sangat-sangat setuju dan sangat-sangat mendukung. Sudah saya sampaikan, bukan hanya yang di oknum ormas, berantas juga yang ada di oknum-oknum. Kan banyak, ada oknum pemerintah daerah, mungkin ada oknum Karang Taruna, ada oknum pejabat. Nah itu juga kan banyak premannya, itu juga harus diberantas itu. Definisi preman itu yang seperti apa? Ini kan harus kita pahami juga. Ya kan, yang disebut preman itu yang kayak gimana? Ya kan? Setahu saya tidak mengenal preman. Yang saya tahu adalah pelaku kejahatan. Kalau itu mau berbaju apa, ya kan, mau berbackground apa, itu memang harus ditumpas. Ya, pelaku kejahatan. Terus kalau hari ini adanya Satgas, ya sama aja dong, gubernur menafikan tugas pokok kepolisian, di mana tugas memberantas tindak kejahatan, semua tindak kejahatan ya, bukan hanya kriminal, ada kejahatan korupsi, itu juga kan sudah ada APH. Terus kalau hari ini dibentuk Satgas, berarti selama ini APH ini tidak bekerja dong, ya kan? Jadi jangan menafikan juga Polri yang sudah bekerja keras, kejaksaan yang sudah bekerja keras hari ini mengungkap kasus-kasus preman kriminal maupun preman birokrasi yang hari ini sebagian sudah punya kekuatan hukum tetap, yang sudah di penjara, ya kan? Kita nggak boleh juga dong menafikan tugas-tugas rekan-rekan dari aparat penegak hukum, ya kan? Karena apa? Untuk memberantas tindak kejahatan dan kriminal itu tugasnya APH. Ya kan? Berarti nggak percaya dong hari ini gubernur dengan APH yang ada di Jawa Barat.